Oke, jadi pertama-tama kita mau cari pertumbuhan labanya dulu, persen pertumbuhan labanya dari semester 1 ke semester 4. Sorry kalau misal agak goyang-goyang, soalnya satu HP rekam, satu tangan rekam, satu lagi ngetik, jadi agak goyang-goyang. Terus persen pertumbuhan labanya itu kita pakai sama dengan dari D5 dikurang D2 per D2. Itu agak error dikit karena salah ketik, soalnya agak susah ya pakai satu tangan. Terus hasilnya jadi 300%. Kita ubah lagi ke persen dulu. Emang agak goyang sih. Oke, selanjutnya agak goyang ya. Agak diterjang-terjang badai gitu. Selanjutnya kita mau tulis dulu modalnya. Modalnya kan diketahui di soalnya itu 150 juta. Ya tulis dulu ya. Oke, ini lanjut kita buat untuk skenario A-nya. Terus kita tulis dulu laba cadangan utamanya. Itu kan di soal ada diketahui 90%. 90% itu diketahui itu 36 juta per bulan. Lalu disuruh cari payback periodnya. Berarti dari itu berarti rumusnya itu modal per tadi yang 90% tersebut ya. Jadi masukin lah, berarti sama dengan 150 per 36. Oke, sekarang lanjut ke skenario B.
Skenario B-nya kita tuliskan dulu ya, biaya opsinya, terus awalnya, terus biaya opsi inflasi sama laba bersihnya. Itu kalau misalnya yang biaya opsi setelah inflasi itu kita pakai rumus sama dengan C2 ditambah buka kurung C2 dikali 15%. Lalu yang soalnya kan ada diketahui itu naik 15%, jadi kita kali sama 15%. Lalu yang laba bersihnya berarti kita buat B2, berarti B2 dikurang sama berapa itu ya, 9. Lalu kita mau cari laba per tahun, itu nanti kita tambahin aja semua labanya baru dibagi sama 4. Lalu yang nomor skenario B itu kan juga ditanya status kelayakan kan, terus disuruh pakai if, jadi kita buat aja sama dengan if buka kurung berarti modal per sama totalnya, modal per laba bersihnya ambil salah satu, lalu lebih kecil dari 12, tanda kutip layak, tanda kutip tidak layak, tutup kurung. Lalu analisis videonya, yang pertama itu soal yang pertama, risiko terbesarnya itu kenaikan biaya operasional, inflasi karena langsung menurunkan laba. Lalu soal yang nomor kedua itu strategi jika penjualan melambat pada bulan ketiga kita dapat melakukan strategi seperti promo diskon, bundling produk, marketing digital, atau evaluasi harga. Lalu soal nomor 3, margin laba tertinggi dengan rumusnya itu sama dengan laba per penjualan. Jadi kita cari yang semester 4, laba cabang utama dari semester 4 kan itu 40 juta, terus top yang semester 4 kan 85, terus dibagi aja, jadi 47% itu tertinggi. Lalu soal nomor 4, mitigasi itu otomatisasi IT. Jadi dengan cara pakai POS system atau kasir digital, gunakan software akuntansi, dashboard monitoring, Excel atau Power BI dengan karena keputusannya itu lebih cepat dan akurat. Lalu soal nomor 5, etika manipulasi data, melanggar karena menyesatkan keputusan bisnis, terus tidak jujur, bisa merugikan investor. Simpulan dari tugas kali ini itu labanya naik sangat tinggi,
yaitu 300%, lalu balik modal cepat kurang lebih 5 bulan, tapi tetap ada resiko dari kenaikan biaya. Oke, jadi ini adalah hasilnya dari tugas asesmen praktek kali ini.